Anda menjadi YouTuber sukses seperti Cucu Onyol dan Iqbal Kibul. Berikut ini keduanya berbagi tips bagaimana merebut jutaan viewer atau penonton di acara Sepekan Seni yang dilaksanakan oleh Komite Film Dewan Kesenian Palembang. Ayo kita ikuti. Tempatnya di Gans Cafe Kambang Iwa Palembang. Mau sukses? Mari kita bersama. viewernya banyak. Ya, ada berbagai macam. Ada hal-hal atau video-video tertentu saja yang mungkin bisa meledak. Oke. Itu padahal dihasilkan oleh orang yang sama. Jadi orang yang sama memproduksi video-video tertentu. Tidak semua video yang dihasilkan di-upload itu juga mendapat respon yang sama. Tapi kalau Raffi Ahmad banyak kan kalau artis ternama itu tidak perlu kita jadikan contoh. Jadi motivasi Jawa punya trik tersendiri. Ya. Tahan giveaway mobil. Tidak tahu mobilnya ada apa ini. Kita tidak tahu Itu tidak usah giveaway banyak-banyak. Jadi kalau penonton yang lain pengen bertanya boleh Boleh. Oke. Jadi mungkin kalau giveaway-nya itu ditulis saja nanti di videonya itu. Siapa yang beruntung nanti hadiahnya jembatan Ampera. Hadiahnya bisa ketemu Sultan Mahmud Berendo besar di Ampera itu kan 10.000. Ketemu Sultan Mahmud Berendo dulu gitu. Itu kan sebagai apa sih clickbait gimmick. Apakah gimmick itu bisa menaikkan penonton? Nanti kita tanya sama ahlinya. Biasanya ternyata gimmick, strategi itu juga tidak bisa terlalu banyak kita obral. Dia harus kita simpan dan pada saat-saat tertentu timingnya pas. Begitu kita uploadkan maka dia bisa meledak. Dan itu juga ditentukan oleh faktor X tadi. Faktor X. Ya betul ya Pak Cucu Onyol ya. Oke, kita begitu ecak ini Pak. Oke Kak. Sebelum Kakak duduk, kita panggilkan penyanyi senior. Woi. Kakak tahu siapa? Ayam Jago. Oh iya, Ayam Jago. Iya. Berapa publik dan 1 juta. Tembus 1 juta. Oh. Dan selanjutnya sudah jadi lah kakak Madon bener? Bukan kakak Madon. Ponaan. Yang tepatnya anak Mangai, Oh. Kalau kawan-kawan pasti pernah nyimak videonya, kakak aku. Oke, selanjutnya. Oh, dia ini juga seorang YouTuber dan juga seorang selebgram. Dan juga dulunya dia adalah seorang blogger, terus menjadi stand up comedy dan sekarang jadi content creator. Oh, dan videonya banyak sekali mendapatkan angka 1 juta penonton. Kita sambut Cucu Onyol. Wah, banyak yang nggak tahu kalau Cucu Onyol ini kita undang katanya. Yakin dia Cucu Onyol nggak? Iya. Cucu Onyol yang katanya itu dan kalau main video jadi gowong itu katanya. Cucu sama Ujang katanya. Oh, apa kabar Cuk? Ini katanya. Cek. Alhamdulillah. Cuk, sekarang apa aktivitas Cuk? Sama sih buat konten juga tetap. Oke, betul kata orang Cucu ini dulu blogger awalnya. Ya, dulu karena sosial media lagi sukanya apa? Yang ngetik ya. Jadi aku ngeblog dulu. Ngeblog. Ya. Karena kan kalau zaman dulu HP belum sekeren sekarang kan. Jadi kalau merekam nggak bisa bagus. Jadi ya itu audiovisual belum waktu itu. Belum. Terus ke stand up comedy ya? Nah, gara-gara nulis kan banyak yang komen tuh, ini lucu, coba nih cerita langsung. Kebetulan lagi stand up comedian yang lagi naik kan. Salah satu juga peserta stand up comedy Kompas TV Palembang ya? Waktu itu. Iya, waktu itu. Artis memang sudah dari dulu ya? Oke. Kasih Cuk. Dan moderator kita, siapa nih moderator? Abang Kak Kris ya? Langsung dipimpin oleh ketua DKP, ketua DKP, mungkin gak ini ya? Ketua Komite Film Kak Kris atau Mas Kris, boleh Kak Kris? Oh ya, aku sambil rokok, udah boleh ya? Langsung kita akan membahas seputar konten kreator. Oh ini kalau boleh panitia snacknya di mana nih?
Kopi teh, aduh kalau aduh, cacat no. Oh iya sudah naik. Pekan panitia boleh. Bagus sih we. Oke. Ini lagi dulu. Ini dan juga terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir, buat para komunitas-komunitas film yang sudah hadir, para youtuber dan selebgram yang ada di sini ya, maupun yang lagi nonton online. Silakan Beatrice bisa dimulai. Oke, kita langsung aja ya, karena waktu sudah jam 3 juga. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang nih kepada Mas Jonyo, Ya, Pak. Wilan, dan Iqbal Kibul. Kita ada Iqbal Kibul di sini. Jadi seperti yang kita tahu ya, Mas Juju sama Iqbal ini kan salah satu konten kreator ya, salah satu konten kreator di Kota Palembang. Jadi kita pengen tahu sebentar, kita flashback dulu ya ke belakang. Sejak kapan sih Mas Juju suka buat konten-konten kreator? Kalau ditanya yang video itu sebenarnya dari SMP, Bang. Terinspirasi dari kakak aku dewek. Jadi kakak galak bikin surprise ke ceweknya pakai video, Bang. Jadi terus pas dilihat tuh keren juga nih. Dulu pakai real one player gitu kan, caranya juga masih jadul banget. Nah dari situ udah tertarik. Cuman ya belum diasah bener. Itu tahun berapa nih? Kayaknya masih 2005-an kali ya. Berarti itu sebelum YouTube se-tren ini ya? Belum. Dan kalau dilihat sekarang tuh, aku dari dulu sudah sering mendokumentasikan, Mbak. Oke. Jadi yang ada teman yang lucu-lucu di sekolah, dia masih pakai HP high tech dulu, HP jadul. Iya benar. Oke. Jadi sebelum jauh sebelum media sosial berkembang pesat ya, seperti sekarang ini ya, seperti platformnya dari YouTube, Instagram dan lain-lain gitu ya. Terus pertama kali buat konten itu spontan ya, atau memang ada konsep atau bagaimana? Bisa dibilang udah konsep sih, udah konsep. Jadi, karena emang kuliah kan kebetulan di jurusan komputer, ada mata kuliah multimedia juga. Terus pas waktu itu Instagram udah support untuk buat video. Terus lagi makan, bosen kan, aku balik makan nih bisa nih buat video nih. Langsung coba buat bulan puasa waktu itu. Udah jadi ketagihan sampai sekarang gitu. Kalau Bang, pertanyaan mungkin agak sama. Sejak kapan Mas Iqbal ini menekuni dunia konten kreator? Ini kan pada saat kamu sama tadi itu kan, pada saat tahun 2012 awal-awal punya video. Jadi kan di dulu punya komunitas, sekarang tuh masyarakat Palpikiran. Ini Palpikiran itu anggota-anggotanya itu repost video-video lucu mereka. Sebenarnya di belakangnya itu Instagram kan. Nah aku tuh awal-awal punya Instagram, isi feed Instagram aku itu udah loh video-video Instagram galau. Jadi aku pada saat nonton tuh kayak gimana sih mereka ini buat video gitu. Aku jadi penasaran kan, gimana cara buat video kayak gitu. Jadi akhirnya aku awalnya belajarnya otodidak dari YouTube. Aku cari di YouTube cara buat video, cara edit video. Akhirnya aku belajarnya dari tahun 2016. Pada saat itu kelas 2 SMA. Dan pada saat itu juga aku ngajak kawan-kawan sekolah tuh lah buat video ini. Jadi daripada kita nganggur kan balik sekolah kita buat video nih, inilah video ini buat aja nih bla bla bla. Akhirnya aku buat dari tahun 2015 sampai sekarang. Oke, berarti awalnya mulai dari lihat video orang dulu, tertarik, interest, baru tertarik untuk buat ya. Ini mungkin pertanyaan yang agak sedikit Mas Jojo. Jojo. Iya bang. Jadi ketika kita membuat konten kreator kan kita butuh ide, butuh konsep, butuh cerita gitu. Nah biasanya atau pertama kali dulu inspirasinya itu dari mana? Ide-ide yang untuk konten kreator yang maksudnya? Nah mungkin gara-gara kemarin itu nulis terus pas stand up komedinya terasa di situ. Nah jadi
kayak berkesinambungan gitu bang. Jadi ke videonya jadi lebih enak. Ya hampir sama sih kalau emang komedi ya basicnya dari keresahan. Misalnya kayak kesel nih dosen, kalau kita terlambat kita marah. Giliran dosen terlambat, KT yang marah, nah kita buat parodinya bang, kayak gitu. Jadi yang relate dari sekitar kita jadiin komedi. Berarti konsepnya di sekitaran kita ya, terdekat ya? Ya, kadang dari yang keresahan itu mungkin sama orang tuh ngerasain. Jadi pas kita buat video, iya nih aku juga pernah nih ngalamin kayak gini. Ya, jadi kayak tersampaikan gitu keresahan bareng-bareng. Oke. Nah sekarang ini kan lagi tren orang buat video tuh viral ya. Iya. Viral. Jadi mereka mengambil ide atau membuat konten itu sesuai apa yang lagi viral. Ya, sudah benar. Nah itu gimana menurut sini? Apa itu balik lagi ke cara pandang mereka gitu ya. Nah, sebenarnya sih boleh-boleh aja bang. Nah kayak aku komedi. Cuman kadang nggak semuanya harus ku masukin gitu. Tapi kadang ku sentil-sentil apa yang lagi trending. Nah kayak sekarang lagi musim tok-tok, nih kan lagi musim tok-tok. Ya udah, terpaksa nih sentil-sentil. Gak mungkin aku akhirnya buat konten tok-tok juga gitu bang. Itu kalau dari sudut pandang konten kreator ya. Tapi ada juga yang emang ya udah dicemplungin langsung di situ di trending itu. Mungkin itu bisa dibilang juga strategi untuk naikin subscriber juga ya? Oh iya benar. Jadi memang harus ada sedikit masukin unsur-unsur yang viral gitu. Apalagi trending boleh gitu. Tok-tok ya, tadi katanya tok-tok. Boleh contoh ya sama no tok-tok tuh misalnya. Misalnya contohnya. Semua pasti kan ada aplikasinya sekarang. Iya. Nah Iqbal nih, kalau Iqbal kan aku juga sering juga nonton kontennya. Kalau yang dilihat, yang sering saya lihat di konten-konten video Iqbal ini dekat dengan keseharian di kampung itu, mas setting background dan setting ceritanya itu memang tentang keseharian di kampung Iqbal. Itu menarik menurut saya. Nah itu gimana tuh? Kenapa Iqbal akhirnya bisa udah buat konten yang dekat-dekat aja? Jadi awalnya itu kan aku udah bilang ya dari SMA buat video kan. Awalnya kan tentang sekolah sebenarnya, tentang keseharian sekolah atau kejadian lucu pada saat sekolah. Nah ketika aku tamat sekolah dan mulai kuliah, aku pengen ngajak lagi kawan-kawan SMA aku. Tapi kan mereka udah udah berpisah jauh-jauh lalu kuliah kan. Akhirnya aku berpikiran, aku nih nganggur di rumah kan, belum ada buat video. Tapi aku masih pengen buat video aja. Aku buat video yang di rumah aja punya. Aku aja lah ponak-ponak aku, keluarga aku. Jadi yang mungkin yang tahu aku tuh ngajak ada peraku namanya Madon. Jadi Madon tuh bapak kami tuh beranikan kan. Jadi kami tuh di rumah itu kan daripada mereka nganggur kan, daripada mulai udah kecil dulu kan buat video ya gitu. Jadi aku buat video dengan ponak-ponak aku dulu awalnya. Dengan ponak aku buat video di kampung. Pada saat itu para budak kecil yang ada di kampung aku tuh awalnya tuh nganggu kami syuting. Jadi mereka ribut, mereka masuk kamera. Dan pada saat itu kami marahin, udah nganggu kami buat video kan. Nah, daripada kami marahin mereka, emaknya tidak seneng ya. Jadi kami ajak mereka buat video kan. Sudah, mak kamu ikut aku deh lah buat video. Jadi hiburan, mungkin jadi lari-lari baik atau cuma ngomong ego baik kan. Pada saat itu kami buat video layanan kan. Jadi aku nyari ceritanya itu dari pengalaman aku pada saat kecil main layanan, main ekar, main segala macam. Kan kita pasti ngalami hal-hal yang lucu pada saat kecil itu kan. Contoh misal main layanan, kita kan gak ngejar layanan, ternyata layanan itu nyangkutnya di rumah bapak-bapak yang sangar misalnya kan. Pada saat kita nonton layanannya juga penuh malah layanannya dikoyai. Nah mungkin itu tragis bagi yang mengalami, tapi lucu bagi yang nengok kan. Jadi ya kami dari video kayak gitu kan. Dan tujuan kami biasanya biar wong lain itu bisa merasa relate kayak gitu. Wah aku juga pernah sih ngalami hal ini gitu. Itulah tujuan aku buat video itu, kalau bisa sampai relate dengan pengalaman uang yang nonton gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan banyak nonton yang senangnya mungkin relate dengan kehidupan mereka juga ya. Nah ini mungkin kita kasih waktu dulu untuk Mas Juju. Mungkin ada materi yang akan disampaikan. Ya kita kasih kesempatan Mas Juju untuk menyampaikan materinya. Kita kasih berapa menit? Kira-kira 10, 15? Pas lah. Ya, 10 menit ya. Boleh operator ditampilkan
materinya Mas Uji. Ngerokok aku minta mak di sini. Tebakan dulu sih ada ya. Tebakan. Gak penting loh. Ya, ini bukan bermaksud menggurui ya, tapi mungkin bisa kita sharing lah. Siapa tahu nih. Karena aku ngerasa sebenarnya kayak Iqbal Kibul juga waktu di SMA, kita tuh udah ngeliat nih, ini sebenarnya berpotensi. Sayang kalau misalnya dia cuma bikin video tapi gak ada yang mendukung. Makanya kita kebetulan ada Pak Fitgram, DM, masuk, ya sempat juga stuck gitu. Tapi ya setelah berkomunitas bisa ada sharing-sharing kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kreatif dan efektif bersosial media. Ini versi aku ya. Kalaupun salah, ya udah gak apa-apa. Kalau kalian punya strategi sendiri gak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi sekarang itu kita udah masuk di generasi yang alpha ya. Pak Nasir lah, generasi alpha ya Pak Nasir. Generasi alpha. Jadi generasi alpha ini yang tahun 2010-an. Tapi ada lagi nih yang baru, yang paling baru. Kita itu masuk di generasi yang namanya generasi yang sekarang. Generasi micin, teman-teman. Ini yang sekarang nih, yang setiap hari itu kalau nggak kayak gini tuh nggak kayak jadi ini, bangun tidur tuh bukan lagi, tapi udah kayak gitu. Tuh contohnya tuh. Lanjut. Nah, generasi alpha tuh yang maksudnya tuh yang udah nggak bisa lagi ngikutin tren, mungkin yang lawas-lawas nggak bakal ngikutin lagi, tapi dia lebih up to date. Lanjut dong, next. Ya ini industri 4.0 yang tadi skip. Nah, sekedar informasi aja ya. Televisi ada di 2022 kata Kominfo itu nggak ada lagi yang apa sinyal ya, lebih ke digital. Nah, jadi buat teman-teman semua, menurut saya memang nggak bisa kalau kalian berprinsip aku nggak mau main sosial media, aku mau tetap zaman batu, nggak bisa. Kalian harus main sosial media. Contoh deh, paling simpel, musisi. Band mungkin nggak terlalu gimana lagi sekarang, tapi yang musisi YouTuber yang cover malah lebih legit gitu. Modalnya nggak banyak, kalau ngeband kan mesti latihan, mesti studio, apa rekaman macam. YouTube ya udah lebih simpel gitu. Lanjut. Dan juga perfilman ya bang ya, mau nggak mau sekarang platform digital nonton kayak Netflix, iFlix dan sebagainya harus dijabarin gitu. Karena di bioskop dengan situasi sekarang, nah nggak terlalu kelihatan gitu. Lanjut. Nah, salah satu bentuk dari era digital itu ya sosial media men. Jadi digital itu kalau kata teman-teman YouTuber yang senior ini, digital itu kenyataan. Lanjut. Lanjut aja nih. Karena habitat ya, jadi mau nggak mau kita tuh harus berubah. Setuju nggak setuju itu balik ke teman-teman. Nah, sekedar informasi juga, aku sudah tahu sosial media mungkin dari zaman SMP. Mungkin teman-teman waktu SMP, zaman Iqbal SMP masih mandi sungai. Aku juga mandi sungai waktu itu masih kecil. Cuman sudah ada ke arah digital itu, hobi ke warnet gitu. Hobi ke warnet, main Friendster zaman itu MRC gitu. Jadi aku lebih one step dari teman-teman yang nggak pengen gitu nyentuh yang namanya digitalisasi. Lanjut. Nah, dulu. Ini kelewatan jauh. Baik. Cukup sini. Bahkan ya kalau slide sebelumnya itu yang paling tinggi mainin internet di Indonesia itu adalah sosial media. Nyari informasi di Google tuh malah nomor kesekian. Yang pertama soal sosial media, yang kedua soal nyari informasi, yang ketiga tuh main game. Jadi bener-bener dunia ini bakal berubah nanti ke depannya, bener-bener berubah. Sekarang aja yang paling tinggi nih YouTube ya, dari data 2020. Mungkin TikTok sekarang nomor 1 kali untuk yang mainin sosial medianya. Lanjut aja nih.
Jadi datanya itu di Indonesia ini banyak yang hampir separuh dari penduduk di Indonesia itu mainin internet. Jadi jangan heran kalian tuh bakal tiba-tiba kayak ngelihat Mang Aing bakal terkenal. Siapa Wak ini kan? Bakal terjadi. Karena apa? Ya, sudah hampir semua orang melek internet. Next. Nah ini aku mau ngasih gambaran aja nih. Next. Nanti kena marah Bang Chris. Kenal gak sama mereka teman-teman? Teman-teman mahasiswa Polri ya? Nah, coba, kenal gak sama ini? Di Justin Bieber ya? Dia ini sebelum jadi penyanyi terkenal seantero dunia, dia dari YouTube juga teman-teman, dari YouTube. Cuman baik nasib. Kecil, pintar nyanyi, dilirik produser, dipolesnya, jadilah sampai sekarang. Kenal satu orang ini lagi nggak? Next. Nah, video dia nggak ada yang bisa ngalahin di YouTube. Sekarang udah 4 miliar. Despacito yang paling bisa ngejar. Itu pun di tahun 2018. Dia muncul dari tahun berapa tuh? Hampir belasan tahun nggak ada yang bisa ngalahin viewersnya di YouTube. Dan sekarang udah terkenal sedunia. Lagi-lagi, orang ini juga born dari sosial media sampai sekarang. Lanjut. Ayo, lanjut aja Bang. Termasuk Raisa dan Isyana, mantan saya juga dari sosial media kan. Dari sosial media. Lanjut. Makanya sayang banget buat teman-teman mungkin ya kayak gini nih. Aku ngeliat ini sayang banget nih kalau misalnya nggak dicoba share ke sosial media di internet. Mungkin tertarik ada yang bisa ngajak kerjasama segala macam. Dan yang terbaru nih seorang rapper udah nembus sampai Amerika sana. Dulu kawanannya mungkin muda-muda Jakarta dulu lah. Sekarang mereka rapper dunia. Luar biasa. Nah, tapi ya nama internet ada sisi baik dan buruk. Nah ini kita mulai ke sisi buruknya dulu. Lanjut. Kenal Mbak ini? Mbak Indomaret. Mbak Indomaret. Dulu dia adalah Mbak Indomaret. Nah sekarang dia udah berubah, udah jadi model Bang. Jadi model. Karena foto-fotonya cantik. Wow. Nah pas era Mbaknya lah tuh mulai tuh. Palembang cantik, Jakarta cantik, Indomaret hits, kayak gitu. Mulai nih dari sini lah, mulai era-era sosial media akun publik. BGKC. Nah BGKC kayak gitu. Lanjut. Indo. Ini udah skip aja nih, skip. Ya saya juga dari internet lah ya. Nah, ngomong gantung ya. Udah bilang ya, ngomong malu ya. Kita udah bakal tahu siapa di waktu itu kan. Iya. Tiba-tiba mulai setiap keluar rumah gantung bunyinya. Gantung. Siapa sih ini? Lanjut. Bibirnya loh. Dijadinya lo nggak membuka keran manusia-manusia astral viral di internet. Lanjut. Nah, wah atau bibir ini dari mana? Mimi Mari. Makin stres kan Bang Chris susah payah bikin film. Aduh, nggak keluar aja. Gini doang, makin terpal viral. Aku juga kesel sih. Lanjut. Nah, ini aku mau juga, ini 2 orang ini ya, makin kronis, makin gede. Ya, viralnya kayak gini makanya. Lanjut. Orang Palembang ada juga. Ada ini ya. Oh iya. Lanjut lagi, aku kasih aja semua yang buruk-buruk nih. Lanjut, kita segitiga mereka. Nah, bibir ini. Oh ya. Next. Mama Dadi udah kasih impact bahwa kita tidak hati-hati Bang kalau udah Bang. Dia cuma, Dadi Mang ada tuh 4 juta yang nonton. Masya Allah. Lanjut. Nah, ini aku mau ngasih tahu sisi buruknya nih. Tahu ya dia YouTuber dari Bandung bikin prank sampah, sembako sampah ke waktu bulan puasa. Sembako sampah. Uang buat prank sembako sampah. Datang Palembang, beker juga. Kurban isi sampah. Nah, maksud aku gini teman-teman, kalau kalian udah main internet, contoh lah nih, bikin video susah payah, saya juga bikin video. Kenapa harus nyari contoh yang buruk-buruk? Gitu loh.
Kalau kalian bagus, kalian juga ada bakal dapat yang bagus juga. Lanjut. Kepalangan lah ya, tanggung. Dua orang ini ya. Ya Allah. Nah, Kiki, mbaknya tahu ya Kiki. Nah, video ini. Lanjut. Apa sih yang ngebuat mereka kayak gitu? Terakhir. Paling aku baru sini aja. Lo kok bisa? Ada yang tau gak kenapa bisa mereka bisa kayak gitu? Jemput cewek di depan Unik. gang gitu. Apa? Unik. Ada lagi? 2 juta, berapa lagi? Lebay apa? Nah, oke, lebay, unik. Itu semua lanjut. Yang bisa ngebuat kayak gitu semua itu karena mereka punya konten. Karena mereka ada internet. Konten ngomong. Ada kuota. Nah, sekarang kita bedain. Konten itu ada 2. Namanya konten berkarya, ada yang namanya konten musiman. Contoh, saya dari zaman SMP sampai sekarang alhamdulillah tetap bisa eksis. Karena saya berkarya, bukan karena musiman. Iqbal dari SMA sampai sekarang. Yang tadinya menganggur, sekarang nganggurnya dibayar karena hobi. Terus dulu bang, kalau support nih bang. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat yang konten musiman, ya bakal hilang. Memang viral, tapi ya kita bakal hilang kalau mereka nggak buat konten lagi. Sekalinya buat konten yang viral dengan segala macam skandal, dengan semua gimmick ataupun hal aneh, dia akan terus. KKI makan pentol, besok mungkin makan aspal, kita nggak tahu kan? Kenapa lagi viral? Jadi buat teman-teman semua nih, ini kan berbagi sama Iqbal. Nanti kalau misalnya kalian pengen aktif di sosial media, cobalah buat konten yang benar-benar konten. Ini bisa kalian jadiin konten nih. Mungkin Bang Adi juga penasaran gimana caranya bisa melukis sebagus ini kan? Mungkin ada tekniknya. Pakai krayon yang miripnya 2C misalkan. Pensel 2B. Pensel 2C. Ya 2B. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini masih banyak. Mungkin stop aja kan, kecil aja ya. Nah, jadi Bang Krisna juga mungkin konten nyebutnya kan. Ya kontennya film. Jadi orang kalian bakal bisa dianggap beda lah kalau kalian punya konten. Bang Adi fokusnya di pariwisata. Bisa aja kita sebutnya kontennya konten-konten tentang pariwisata. Jadi seperti itu buat teman-teman semua. Nah kalau kalian pengen bikin TikTok, tersebut ya. TikTok, apa? Asal kontennya juga ya kalian buat jangan. Kalau misalnya kalian joget nih, seksi. Kalau orang komen hot gimana? Terima kan? Tapi kalau kontennya bagus ya bagus juga bakal di komennya. Kita aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dulu. Tadi jelas materi yang Wijono sampaikan. Jadi saya kasih sebuah sedikit bahwa ya sekarang kita nih masuk ke era digital ya. 2022 mungkin kita udah kenal lagi namanya analog. Mungkin TV sudah digital juga semua. Ya. Jadi kita yang anak muda nih, apalagi anak muda ini sekarang udah jauh dari gadget ya. Tiap orang udah punya gadget gitu. Jadi manfaatkanlah apa gadget atau kamera atau apa yang kalian punya untuk berkreativitas. Tapi mungkin yang positif kali ya. Iya Pak, kalau bisa positif. Memang ya, yang positif tidak terlalu naik loh. Tapi everlasting gitu lah. Gak bakal. Ya memang kita, wah ada yang lebih viral nih. Mungkin followersnya bisa berjuta-jutaan. Kita ya segitu-gitu aja. Tapi nggak bakal diundang oleh Dewan Kesenian Palembang. Iya. Ya pagi ini kan kita di Dewan Kesenian Palembang. Azan dulu, bentar. Ya, kita berkazan dulu sebentar. Artis juga udah banyak penirukan. Tentunya banyak podcast yang kayak gitu. Nah Kak, yang pengen ditanyakan nih Kak, kenapa konten yang melejit cepat atau viewersnya banyak itu dominan konten-konten yang galak memalukan diri sendiri, gitu. Kebanyakan konten-konten yang galak malu ke diri dewe, yang gak ngerti malu. Konten itu bisa viewers itu tegak, cepet gitu. Nah, kenapa sampai bisa kalah dengan konten-konten yang memang benar-benar
dipikirkan nian, dibikin masak-masak nian kan. Itu deh Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dulu, namanya siapa? Namanya Dedi Kak. Hai Dedi. Ya, hai Kak Jojo. Langsung jawabannya. Simpel aja sih. Kau lihat nggak tadi slide tadi? Yang kayak gitu orang baik suka nih sekarang. Dan TV juga mendukung. Apa yang aneh sedikit diundang ke TV, digoreng. Ya logika apa nih? Contoh, ada tuh yang kemarin viral gara-gara apa? Saya hal aneh. Aduh, gimana sih nyebutin? Takut saya kok nggak kayak. Nah, misalnya anggaplah ada orang viral gara-gara dia makan sesuatu yang aneh, kalau mentah misalnya, tapi banyak. Nah, kau di rumah yang tidak ada skill apa-apa, melihat itu, oh diliput TV ya. Waya-waya makan telur mentah yang bisa diliput TV. Ah, ya aku besok nih makan tanah liat kau. Terus nih Indonesia kayak gitu. Tapi kalau yang pintar, yang bagus, yang bisa bikin konten, yang berprestasi, nggak ada. Ada nggak? Ini belum ditampilin tadi ya. Aku sempat diundang oleh Bapak Presiden ya. Aku sempat diundang Bapak Presiden untuk nge-vlog bareng. Ada videonya, mungkin nanti bisa ditampilin. Ada di YouTube. Nah, saat itu nggak ada satupun akun publik yang mungkin nge-post. Gimana tuh bayangin? Sedih kan? Sedih. Tapi aku nggak apa, aku bangga aja sama diri ini. Cuma itu aja nih, kita bisa ngeliat. Yang kayak gitu nggak begitu menarik kan? Yang menarik itu yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke dirimu nih, buat Dedi. Kalau emang kau nggak berkarya, ya kau yang bagus-bagus ya. Cuma tadi resikonya nggak terlalu naik-naiknya. Tapi naiknya tuh nah pelan-pelan gitu. Tapi kau nikmatin, kau udah bakal ngedon kalaupun misalnya konten kau udah rame, karena kau punya skill. Jangan sampai kau jadi tim yang makan tanah liat tadi. Besok ada yang udah 1 jam nempel di LRT. Ada deh, tunggu lah, tuh. Jadi memang orang Indonesia ini senang yang kontroversial. Betul. Dan satu lagi bang. Ingat, ini kan sudah eranya digital. Mau nggak mau jejak digital kok bakal terekam. Kau tuh bayangin bukan sekarang, tapi mungkin nanti kau udah tua punya anak. Mungkin kau punya anak nih. Bapak kan yang viral mau nempel di LRT itu. Anak kemana dia coy? Betul kan? Bagi ibu nih yang membuat anak-anak di Kuto jadi aktif bikin konten. Harus dong. Daripada kau fansnya KPI bikin konten. Ya temen-temen udah pintar lah, Jadi resiko cuma simple sih, naiknya pelan atau naiknya cepat. Tapi cepat juga hilangnya dengan seiring kontroversi ini. Bisa memang buatlah konten yang bagus. Tapi ya dengan budaya dan kesenian juga, kalau kita lakukan juga dengan budaya dan kesenian Palembang ya. Kalau bisa itu yang viral bukan ya. Boleh. Oke, kita lihatnya dalam video liputan ya. Vlog. Vlognya video anal. Sebentar sih. 1 menit. Kita ketemu presiden. Iya sama Bapak Presiden. Ganteng juga ternyata bang. Kalau dilihat oke, diulang dulu. Ulang apa ya? Nyanyi aku di dalam video di soalnya. Kita berapa? 2018 bang. Jadi apa yang buat itu akhirnya bisa diundang? Itu aku udah tahu juga sih. Kayak Tuhan tuh baiknya kayak gitu. Maksudnya tuh 2018 waktu itu bentar lagi mau sidang. Tapi tiba-tiba dapat email ini, jadi aku memutuskan untuk pending dulu lah. Karena kapan lagi gitu bang. Terus aku juga pernah nggak diundang presiden mahasiswa tapi. Iya. Presiden Awi. Benar. Oke.
tepuk tangan. Baru yang Pertimbangan ya, youtuber kita diundang langsung oleh Bapak Presiden untuk bareng. Ada orang berapa dari Makanya jadi pertama kali dapat email itu pikir aku buat bareng Bayu Skat nih, bareng aku Nafsa nih, wah siapnya nih. Nggak tahu tidak bang, beda konsep. Jadi bareng bapak, orang nyebutnya bapak Instagram Indonesia, Mas Boy, orang Jakarta. Satu lagi dari Twitter, ada seleb bang. Jadi teman-teman bayangin ya, ada selektif diundang, Instagram diundang, YouTube diundang. Jadi kalau kalian aktif di sosial manapun, tekunin aja, tekunin tapi jadilah yang beda. Jangan niru-niru, jangan gitu. Karena kalau ya kayak tadi aja dilirik gitu. Jadi perlu diingat ya, itu LRT pertama kali jalan, ada orang Palembang yang pertama kali duduk di situ. Ada nih, Pantan ini pertama kali naik LRT. Bukan yang rame-rame yang pertama. Ini satu pertanyaan. Jadi konten kreator ini apalagi sekarang ini kita kenal namanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu banyak salah satunya juga film kreator. Berapa berpengaruh ini bidang yang ditekuni sekarang kepada ekonomi kreatif. Jadi bisa dibilang ini ini kayak miskom itu maksudnya gimana bang? Kalau Maksudnya gini ya, ekonomi kreatif konten misalnya jujur nih, konten mungkin Islam atau memang pengen berkarya, tapi ada juga orang-orang yang buat konten memang untuk mendapatkan cuan. Iya. Awalnya tadi bener, coba-coba, hobi, akhirnya jadi kita mulai tahu industrinya gitu bang. Awal sih nggak tahu juga, di endorse, mau kasih beda apa buat penting dapat endorse, ya. Akhirnya mulai ngerti ya, ternyata ada dealnya di situ, mulai ada bisnisnya. Nah jadi sesuatu yang baru lah bang. Apalagi tengah pandemi kayak gini, orang-orang akhirnya berubah menjadi YouTuber semua. Karena udah tahu bahwa YouTube ada AdSense-nya, bahkan selebriti aja sekarang buat YouTube, televisi juga udah memindai acaranya ke YouTube, konten TV, rekaman YouTube artis malahan. Jadi ini adalah sebuah istilahnya ekonomi kreatif yang udah berubah. Pak Menteri ekonomi kreatif buat channel YouTube, bayangin. Jadi buat teman-teman start for now mulailah bikin konten, mulailah jangan malu-malu lagi deh pamerin ke sosial media. Tapi paling penting ya kalaupun masih sekolah ya tetap sekolah dulu, jangan sampai saya tidak mau sekolah SD, saya mau jadi YouTuber. Nah, menurut Pak, oleh Bapak tahu mana? Kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Itu ada dua. Boleh. Silakan. Izin bertanya Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kecewa nanya dikit. Masalahnya kecewa ini gergetan bangnya. Ngikip berarti ya? Ini mohon maaf Cek, karena ya selama ini Cek belajar, pengen nyoba yang belum pernah dicoba, tapi positif, bukan negatif. Nah ini Cek, punya Cek ini ya, YouTube Cek ini kan gado-gado Cek ya. Nah, gado-gado itu apa yang ditemukan? Buat di Cek buat apa baik pedagang, dia pelajar, bahkan guru segala macam di situ. Nah, di sini kira-kira agak nyalah beda kira-kira. Agak nyalah beda itu pertama. Dan kalau Cek Landino di YouTube Cek ini yang kebanyakan itu dari kalangan guru yang banyak yang cepat gitu. Nah, itu minta saran bagusnya Cak Mano lah kira-kira. Terima kasih Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibarat kontennya ini bermacam-macam. Sama Pak, Satu lagi, tunggu. tidak ada dari sudut wanita-wanita sebelah sini ya Pak gitu. Oh, ya, Itu wanita. Saya Ardi dari Dance Cafe. Di sini ngomong-ngomong masalah konten ya, sudah banyak konten yang aku bikin di YouTube channel juga. Tentunya apalagi sekarang buat Dewan Kesenian Palembang, acara ini kita live langsung di akun
Dewan Kesenian Palembang ya, channel YouTube-nya. Nah, ini konten ini udah berbeda dengan yang lain ya Mas Yudo ya, atau Kak Iqbal juga, atau juga Mas Kris kan. Udah berbeda dengan yang lain, tapi tetap hasilnya kita yang nonton cuma berapa gitu, terus yang subscribe cuma berapa gitu kan. Sekarang udah bisa dilihat subscribe-nya dari 12 subscriber sekarang udah 187 nih akun YouTube channelnya DKP ini. Nah, itu permasalahan saya bukan di konten tapi di konten kreatif nih. Saya pernah membuat sebuah konten video yang benar-benar asli murni dari saya, akan tetapi di copyright oleh orang gitu. Sedangkan YouTube saya itu belum mencapai subscriber ataupun jam tayang. Terus video itu diambil dan diupload. Ternyata setelah 1 minggu konten saya upload di YouTube saya itu di take down, langsung dihapus dari mereka. Nah, gimana cara mengatasi copyright yang YouTube subscribernya ataupun jam tayangnya itu belum tercapai atau terpenuhi? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang bertanya? Kalau kumpul kalau ya. Ini dulu nanti lupa jujur. Ingat jujur. Ingat kan? Ingat. Ada lagi? Yang cewek-cewek jujur dipengen nih? Cewek itu itu udah wilayah situ bang. Yang cewek-cewek ada yang tanya? Kakak berapa? Oke aja itu ya. Kakak berapa? Nah, lanjut Tanyo. Izin ini ketua kami ini admin. Dan mungkin pertanyaan sama dengan youtuber pemula. Saya juga kan termasuk pemula nih. Mungkin ada bisa dibagi trik-triknya itu kan supaya bagaimana bisa mengejar subscribe atau jam tayang. Itu kan seperti cerita yang Ardi tadi kan, kontennya di KP ini sudah live, sudah beda dengan lain, tapi ternyata subscribe-nya agak susah dia tumbuhnya itu. Mungkin tumbuhnya bukan ke atas, samping. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bis. Mungkin bisa langsung jawab. Yang pertanyaan tadi sama Cek Wan tadi, konten bergaduh. Itu udah apa? Udah apa? Nggak masalah. Tapi yang baiknya Pak, kalau misalnya baru awal-awal ter-breakdown bagus Pak juga. Misalnya Bapak yang fokusnya 3 konten aja nih di channel saya. Misalnya tentang sejarah Palembang atau sejarah makanan boleh. Atau misalnya terus lagi budaya di Palembang, dan ketiga misalnya bahas tentang prasasti apapun pemerintahan. Nah, jangan sampai di awal tuh langsung nyapro semuanya Pak. Karena YouTube itu lebih seneng niche-nya tuh yang satu doang gitu. Aku pun di awal-awal pakai banyak juga, gaduh-gaduh juga, channel saya gaduh-gaduh. Tapi di awal aku kayak karena ada waktu itu lagi demamnya tentang tutorial, bahasnya dengan tutorial dulu. Karena orang udah mulai tahu, mulai nih konten-konten yang pengen aku buat. Tapi bagusnya kalau emang sticknya fokus satu genre, gak apa-apa. Tapi kalau dulu dia mau banyak genre, alangkah baiknya untuk di awal-awal ya, fokus dulu beberapa konten yang ditekunin, baru kalau sudah banyak subscribernya, insya Allah dimakan aja sama subscriber. Boleh. Jadi Cewan ya, kita kan memang Cewan tadi membuat apa yang adobe gitu kan, jadi buat terus. Sebenarnya kayak ini, uang alasan subscribe channel kita itu dia pengen lihat isi dari konten kita. Misal, Cewan itu upload video tentang sejarah Palembang, tiba-tiba Cewan upload video tentang main game. Nah kan itu kan aneh ya, misal aku nih subscribe Cewan, aku pengen lihat sejarah Palembang. Nah jadi itu jadi series kontennya Cewan gitu. Nah jadi kita tuh harus punya satu tema. Boleh kita buat video apapun dulu, kaki ada salah si kok yang naik viewersnya. Oh viewers yang tentang pempek ini banyak ya. Oh tadinya aku buat video tentang pempek lah karena view-nya banyak. Karena uang subscribe Cewan karena juga konten tentang pempek misalnya. Jadi intinya kayak itu sebenarnya. Wow, itu nyambungin dari Mas Ardi juga sih. Nah, kayak Iqbal bilang tadi, memang di YouTube itu YouTube beda sama kayak Instagram ya. Dengan Instagram bener-bener instan gitu. Tiba-tiba kok rame deh. Tapi kalau YouTube ini dia ada namanya, karena dia anakan Google kan, ada namanya SEO, Search Engine Optimize. Terus belajar lagi namanya analitik segala macam. YouTube memang benar-benar bikin mersotak sih. Ketika kau bisa besar di YouTube itu keren, memang keren-kerennya. Nah, paling kayak gitu Bang.
bisa jadi dilihat dulu nih, jangan-jangan ngupload tadi juga banyak tapi tidak menerapkan metanya dari Google. Misalnya nih, judul aja nih, judulnya misalnya konser di Dance Cafe gitu. Udah, tapi tidak diisi deskripsi, biasanya nggak diisi apa-apa. Padahal YouTube menyarankan judul ditambah ditambah deskripsi, ditambah tagging. Coba dicek dulu nih, jangan-jangan emang nggak diterapin. Ada namanya SEO soalnya. Terus apa lagi ya? Paling jangan juga, kalau aku ya, jangan juga sembarangan ngasih judul. YouTube itu benar-benar based on dari pencarian. Kalau misalnya judulnya ngacau, apalagi pakai bahasa Palembang, faktanya orang Palembang aja nggak begitu banyak nyari tentang Palembang, tapi kebanyakan nyari luar. Nah, alangkah baiknya dicoba diakali dengan thumbnailnya bahasa Palembang, judulnya tapi tetap Indonesia dulu, tapi kan isinya tetap ini. Aku kadang melihat tuh, bisa melihat viral ibu-ibu menges gitu. Misal menges masuk nasional lagi kayak gitu, belum kan? Tapi mungkin dengan bengek kalau bisa, kalau bengek bisa masuk kayak gitu. Sekarang lagi viral juga kan kata-kata bengek, gitu bisa. Jadi harus benar-benar ada namanya riset sih sebelum upload. Aku aja kalau buat gitu tuh kata-katanya dia, aduh ini yang bagus yang mana nih? Ada riset, ada nama aplikasinya, aduh lupa namanya. Itu tadi, itu bisa buat rekomendasi abang buat nyari judul yang baik atau taggingnya. Hampir sama sih sama kayak pertanyaan dengan Pak Nasir. Intinya YouTube itu harus benar-benar di-prepare, nggak bisa. Kecuali yang udah terkenal banget deh, kayak Raditya Dika, siapapun yang sudah Pak Jokowi aja cuma 40 detik trending satu. Nggak butuh deskripsi macam ya, karena udah beda, udah terkenal banget. Nah, kalau kita yang masih merintis, mau nggak mau harus pelajari itu. Karena pada dasarnya emang kayak gitu, harus ada judulnya, metadata namanya, judul, deskripsi, tagging. Tagging juga harus sesuai dengan konten. Gak bisa misalnya abang upload tentang budaya Palembang, tapi buat keroncongan Jawa Tengah, gak bisa, nembak kayak gitu gak bisa. Malah akan dianggap apa istilahnya? Pembohongan publik. Gak tau lah istilahnya itu kayak kau nak masuk tapi tidak diterima lah gitu. Spam. Ya, spam istilahnya. Gitu Bang. Siap. Mungkin sudah puas dengan jawabannya. Jadi tadi coba kami ini ya, yang gado-gado kalau bisa, yang gado-gado sih. Boleh gado-gado, tapi setelah mungkin udah setahun 2 tahun. Ya. Untuk awal-awal kalau bisa kayak kata Iqbal tadi, fokus apa yang disuka. Prinsipnya itu boleh kita berikan juga. Prinsipnya itu paling untuk awal-awal abang tes dulu deh. Aku bilang abang, cek bang, tes dulu. Ngupload pempek rame gak nih? Ngupload tentang pempek, ngupload tentang jembatan Ampera rame gak nih? Kalau ramenya di pempek ya udah hajar pempek terus dulu deh, selama setahun dulu. Pempek ada kan? Pempek dari Jawa, saya selalu coba tentang pempek. Kalau sudah, baru deh mulai explore yang lain. Oke teman-teman, mungkin cukup ya. Ada yang mau tanya lagi? Atau nanti kita sesi kedua setelah Iqbal buat sesi tanya dulu. Oke, Mas Iju, terima kasih banyak nih. Sekarang kita berlanjut ke Iqbal Kibul nih. Iqbal Kibul, mungkin langsung aja ya, karena udah jam ini. Boleh dong materinya Iqbal Kibul nih? Materi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu ya, ini biar aku. Bagi dulu. Baik. Nama aku Muhammad Iqbal, lahir di Azani, gila. Umur 21 tahun, sekarang aku masih kuliah Klinik Azani. di Palembang semester 8, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, lagi berjuang skripsi ya. Untuk sekarang sih aku hobinya membuat konten video di Instagram dan YouTube, tapi lebih ke Instagram aku buatnya. Nah, nama Instagramnya Iqbal Kibul, nama YouTube channelnya Slot Fish. Oke, lanjut. Nah, jadi kan tema sekarang itu tentang sosial media.
materi aku ini sebenarnya tidak ada sekompleks Kak Juju, ada data segala macam. Kalau aku apa ada nyoba ya yang sesuai dengan pengetahuan aku ya. Oke lanjut. Nah, jadi sosial media itu sebenarnya tuh bagian dari hidup kita. Karena hampir seluruh masyarakat, baik muda, tua, itu punya sosial media. Facebook, Instagram, dan segala macam. Karena kan fungsi sosial media itu sebenarnya tempat kita berinteraksi dengan kawan kita, dengan kerabat kita, itu secara online. Karena kan kita tidak tiap hari ketemu dengan kawan kita kan. Jadi sosial media itu digunakan buat seperti nanya kabar, bisnis, dan segala macam. Nah, itulah makanya sosial media itu jadi bagian dari hidup kita. Karena itu penting. Oke, lanjut. Lanjut, next. Next. Nah, tapi belakangan ini sosial media itu udah jadi tempat untuk menunjukkan kreativitas kita atau bakat kita. Contoh, misal di DKP ini kan banyak komite kayak seni lukis, seni rupa, seni sastra, komite musik, film, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sosial media itu jadi tempat kita untuk menunjukkan bakat kita. Karena setiap manusia itu pasti ada bakat, walaupun bakatnya cuma masak telur. Nah, jadi tapi kayak, nah kalau sudah jadi skrip itu kan syuting saya tuh. Tapi untuk teman-teman kalau misalnya pengen buat skrip itu lebih bagus, lebih efektif, karena lebih tertata kan. Contoh misalnya ini kedai siang misalnya, ini tuh di dalam kedai siang tuh suasananya siang, ini di dalamnya. Oh kita lagi di atas senjata, ada serang bala. Nah, itu jadi patokan kita biar nggak lupa. Tapi biasanya pada saat syuting, coba ya budak-budak yang lagi ini budak-budak catur, mereka kan pada saat syuting itu, pada saat itu udah hampir tahu dialog caranya. Karena kadang dalam keadaan syuting itu yang menunjukkan keadaan kami gitu. Keadaan ceritanya kayak mana, lebih lemak kamu mau kayak mana, biar sama-sama lemak dan tidak terpatu dengan skrip. Tapi kalau nak buat skrip juga tidak apa-apa dan lebih efektif. Nah lanjut. Kipal. Nah setelah itu kita masuk proses produksi atau production. Nah mungkin lanjut lagi. Nah kalau sudah kita punya ide, kita punya premis, dan juga misalnya kita udah buat skrip, setelah itu rekam, syuting. Jadi kamu harus butuh alat-alat untuk syuting. Contoh kamera. Kalau dalam perfilman itu pasti butuh kamera atau audio recorder untuk merekam gambar dan suara. Cuman sekarang kan aku banyak pertanyaan dari kawan-kawan aku tuh ngomong ini, Kak, aku nggak buat video, tapi aku nggak punya kamera lah. Nah ini sebenarnya jangan kita berpikiran harus punya kamera untuk berkarya, buat konten Instagram. Karena kan konten Instagram ini sebenarnya simple, tapi tidak juga harus bagus gitu. Karena wajar, kita kan baru belajar gitu. Baru nak perintis, ya tidak apa-apa. Mulai dari HP dulu. Aku dulu pada saat zaman SMA awal-awal buat video, itu pakai HP Oppo Neo 3 namanya. Itu kameranya cuma 5 megapiksel, resolusinya 720p. Kalau sekarang HP itu udah bagus-bagus, ada yang kameranya 3, ada kamera 4. Nah, dan itu tuh resolusinya pun sudah 1080p, udah kualitas HD. HP Android sekarang, apalagi iPhone. Nah, jadi tidak harus punya kamera untuk mulai berkarya. Tapi kalau kamu udah punya kamera, yo lebih bagus lagi, gitu kan. Nah, aku pada saat itu pakai HP Oppo itu untuk merekam keseluruhan, merekam video sama audio. Jadi di HP itu tuh rekamnya loh tidak lebih beda tuh. Kalau di perfilman kan kadang kamera sama audio itu dipisah. Kalau pada saat itu HP lain. Nah, pada saat itu juga akunya ngetek gambar itu asal-asalan, kayak sesuai penjiwaan aku deh, sesuai yang lemah aku jiwa. Karena kan kalau kamera atau merekam suara itu kita harus ketahui angle atau sudut kamera yang pas. Jelas belajar. Nah, aku dulu pada saat itu buat video baik. Istilah aku dulu terabas. Kalau bahasa Palembang itu terabas gitu buat video. Nah, ketika video itu udah jadi, kita jiwa apa lah yang
kurang dari video aku ya. Nah, itu bakal jadi pelajaran untuk buat video selanjutnya lah itu. Nah, pada saat itu aku belajar di YouTube. Aku udah ke sekolah film, gitu, belajar di kuliah tentang video. Aku belajar di YouTube kalau di sosial media itu. Bagaimana cara mengambil gambar yang bagus, bagaimana cara ngedit video yang bagus. Jadi aku lihat di YouTube kalau kita ada kemauan, pasti bisa buat video kan. Nah, jadi kalau kalian udah ketahui angle atau sudut kamera yang pas, nah itu lebih bagus lagi pada saat kita syuting. Kalau aku dulu sesuai dengan penglihatan aku yang lemah, dan pada saat itu aku dewean, belum ada tim. Dewean aku cuma beli tripod itu merekam aku. Sudah ya itu kan. Lanjut. Ya, next. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Terus, oke. Nah, setelah itu masuk ke post production. Jadi kalau kita udah syuting, sudah selesai dengan video itu, udah kita rekam, kita masuk ke editing. Nah, editing ini adalah mengedit video yang telah direkam. Karena setiap kita syuting, kita rekam, pasti video itu kita potong-potong. Misal ada adegan pertama, kita rekam, adegan kedua, kita rekam lagi. Kan tidak bakal kita rekam selama sepanjang sejam rekam terus, pasti kita potong-potong bisa. Nah, gunanya editing adalah menyatukan itu. Adegan per adegan seperti ini itu disusun. Nah, setelah itu di editing juga kalian bisa nambahin musik, nambahin sound effect, nambahin efek, color grading dan segala macam. Nah, banyak software atau aplikasi editing ada di PC, bahkan sekarang ada di HP. Lebih simpel lagi malah. Rekam lewat HP, edit lewat HP, post lewat HP. Dengan HP ini kita bisa mengalir tuh sekarang. Nah, untuk yang di editing di PC itu ada Adobe Premiere Pro, aku pakai itu sekarang. Kalau dulu aku pakai Camtasia Studio, ada Filmora, ada Sony Vegas, dan banyak software editing. Kalau di HP itu banyak sekarang aplikasinya kayak Master, VN, Viva Video, Power Director, semuanya itu gratis dan kita langsung pakai baik gitu. Untuk belajar saya baru kak, aku tidak baca edit video. Gimana kak cara mengedit video itu? Aku les edit video di mana? Dari YouTube pula. Jadi kalau mau editing, kalau yang mau lihat pengen belajar buat konten, dari YouTube pula belajar juga itu. Jadi aku edit video itu dulu langsung di laptop, itu tuh laptopnya masih lag, karena jadi keluhan juga kak. Laptop aku nge-lag kak, aku ngedit, gak not responding. Nah kalau misalnya terus kapan gitu nak bergerak gitu kan? Kalau ada baca laptop, tinggal pinjam PC Wong atau di warnet ngedit. Aku ngedit di warnet pernah aku dulu. Nah jadi setiap apa yang kita pengen itu pasti ada jalannya ketika kita kalau mau berusaha gitu. Nah itu di post production editing ya. Jadi ada kesimpulannya, pertama ada pre-production, persiapan sebelum production, ialah nyiap ke ide, nyiap ke premise dan script. Kedua ada production, ialah shooting, dan yang ketiga ada post production yaitu editing. Jadi tahapnya tiga itu. Nah itu simpelnya kalau aku cek itu selama buat video itu kayak itu. Oke, next. Oke, terima kasih, mungkin cuma itu yang bisa aku sampaikan. Jadi sekarang kita mau mutar video-video yang pernah aku buat ya. Kita nobar video-video yang pernah aku buat. Lanjut.
Jadi sebenarnya Kak, produksinya itu dari yang tadi aku materi tadi. Kalau di pre-production atau pre-produksinya itu sekitar seminggu lah. Karena kami itu risetnya dulu. Kami riset, kami observasi tentang misalnya contoh tentang layanan. Nah, kami itu buat skripnya udah jadi brainstorm. Kami cerita tuh dengan kawan-kawan. Wah, aku tidak buat video ya. Ceritanya mah ini. Dengan kawan kami tes dulu. Biar video itu sebenarnya lucu atau tidak, jadi bisa tersampaikan kepada penonton itu sekitar seminggu lah buat kamu. Kalau syuting cuma 1 hari kadang juga 2 hari itu kalau misalnya hujan. Jadi sehari itu sebenarnya syutingnya cepat, sehari dari jam 2 sampai maghrib syuting biasanya. Dengan modal udah itu kami kasih makanan minuman, karena memang mereka tuh yang pengen ikut kan. Banyak yang nanya, udah gitu dibayar berapa sih kalau buat video? Iya dibayar sebenarnya. Karena mereka tuh yang pengen ikut. Awalnya kan udah bilang, mereka dulu nganggu. Jadi mereka nganggu. Dan akhirnya kami tawarin buat video dan mereka seneng. Setelah mereka kelihatan di video, emaknya seneng. Karena emaknya nonton video aku bilang, wah ada anak aku masuk di video kan. Jadi itu tuh sebuah prestasi bagi mereka. Jadi kegiatan mereka tuh selain main, selain jajan, mereka juga harus syuting di kampung aku itu. Jadi prosesnya sehari, syutingnya kadang 2 hari, dan ngeditnya itu sesuai aku tuh lah. Kalau aku mood sehari selesai. Kadang kalau kita banyak gawe atau ada tugas kuliah atau aku paling 3 hari lah ngedit. Kata lain, talent gratisan ya. Iya. Nah, ini lah rakyat lah tim kami. Kami kan ada slogan boy rakyat. Jadi itu rakyat filantropis gitu. Mungkin teman-teman di sini ada lagi yang mau nanya sama Iqbal nih sebelum kita tutup acara kita. Oke. Ada boleh tanya tangan? Ada yang mau nanya? Silakan yang ingin bertanya seputar konten kreator dan pilot ya. Dipersilakan. Ada sana? Cina. Berarti? Cukup. Berarti. Berarti ya. Tidak ada lagi nanya lah. Sekali lagi. Bang, Iqbal Bewek ya. Ini kan secara teknis sudah lumayan lah ya. Ini gimana sih? Cerita atau teknis? Sebenarnya kayak kalau aku kan mikirnya kayak ini, dari cerita sih yang paling penting. Teknis itu ya nomor 2 lah kayak itu.
Jadi pertama kan kami ini karena bilang teknis tuh beda jauh kalau dengan perfilman apa tuh yang film-film pendek yang memang diproduksi secara serius gitu ya. Jadi kami itu lebih ke cerita bagaimana mau nonton video kami itu dengan durasi yang pendek tapi mereka paham akan ceritanya. Dan tujuan utama kami adalah Wong itu merasa tuh kejadian itu relate. Mungkin bukan kejadian dia tapi kejadian kawannya. Nah itu sudah tujuan kami biar mereka itu ngerasa oh video ini pernah aku ngalaminya, aku dulu pernah main ini. Jadi menimbulkan efek nostalgia gitu. Jadi banyak lewat video tentang permainan jadul biar kami tuh bisa menarik hati penonton gitu. Jadi cerita tuh harus tinggi lah, ngapa buat ceritanya itu aku nggak apa observasi dan riset itu agak lama, agak panjang. Oke, jadi teman-teman, biarpun kontennya seperti ini, tapi memang proses praproduksi dari idenya itu memang luar biasa harus dipikirin. Dari mulai ngumpulin ceritanya, observasi, terus riset, jadi harus matang benar-benar di vlog ya, supaya nanti diproduksinya bisa enak. Oke. Ada lagi mau disampaikan Mas Yuyu? Terakhir sebelum kita tutup acara, ada pesan-pesan? Oh ya, ada ini tadi, ada yang lewat tadi YouTube. Oh, Funfest. Jadi tahun 2017 kebetulan di Jawa ini diundang ke Jakarta ya, mengikuti acara YouTube Funfest. Biodata, oke. Jadi ini YouTuber kita juga, wah, top banget ini ya. Udah sampai nasional diundang di acara YouTube Funfest itu udah suatu prestasi gitu. Sebenarnya sama Iqbal juga apa ya bisa bilang jadinya tuh kalaupun nggak ketemu di internet ya malah ketemu ya di emang yang dulunya masih belajar dari aplikasi cukup sampai sekarang ini udah editor udah bagus. Terkadang kami juga satu project endorse sering tidak Bagi-bagi. Oke, Ardi, mungkin teman-teman itu saja. Ada lagi mau tanya? Kalau ada saya tutup acaranya. Oke, ada teman-teman yang bertanya dari komunitas gitu. Mumpung ada orang-orang yang viral ya, yang videonya di view sampai 1 juta lebih, bahkan. Iya, Itu betul. mau ada orangnya saat muda itu ada. Tidak. Gimana? Tidak. Oh, boleh. Cahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya sama tik-tik YouTubers yang udah banyak viewersnya, ide biasanya dapat dari mana? Misalnya mau buat konten, soalnya pernah nyoba buat konten tuh mentok di ide kadang kan. Terus tak mano bangkit timur kalau lagi males buat konten. Kalau kalian biasanya apa jalan cari inspirasi atau cak mano. Terus buat Iqbal, jadi kapan janji ngajak masuk dalam YouTubersnya kapan? Ditagih janjinya masuk konten YouTube-nya ya buat Iqbal Kibul. Makasih ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh langsung dijawab nih, apa yang ide itu sebenarnya timbul dari mana? Terus ada nggak tingkat satu ketika kalian itu jenuh dan stuck dengan ide kalian? Pertama sih kalau aku nyari ide itu terkadang ya pada saat aku nggak tidur ya, tiba-tiba kita bikin ide gitu, bikin ide video gitu. Atau terkadang kita lihat video lain dan kita pengen buat video seperti itu tapi caranya berbeda. Boleh, sebenarnya kita tuh boleh juga yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Misal ada video tentang jamet yang dijawab tadi, aku cuma buat jamet itu cuma joget deh. Aku berpikir jamet ini kan sebenarnya bukan bahasa apapun, kayak semacam yang viral deh gitu. Aku bisa buat versi yang dewe dengan versi bahasa Palembang, dengan kebiasaan Palembang. Jadi aku ATM gitu, aku amati tiru modifikasi. Nah, karena kalau misalnya kita start di ide, lihat video Wong dulu, lihat video Wong,
Nah, dia dapat kunci dari video itu. Oh, ini tentang ini videonya. Nah, itu jadi kayak semacam referensi lah gitu kan. Karena kan kebanyakan wong ini dari referensi Indonesia itu baru berkarya gitu kan. Jadi kalau misalnya idenya stuck, adalah buat lihat video orang lain, amati video orang lain. Cuma jangan sampai tirunya, jangan sampai plagiatnya. Kayak yang sekarang lagi viral, Nah, untuk mood sebenarnya aku ini umumnya sangat berputar. Misal aku punya masalah di dalam kuliah, kuliah ini kadang dosennya ngeseli tugas susah, kadang nggak buat video. Kadang juga kawan-kawan misal nggak buat video, aku lah bangun budak masih tidur galau. Kadang aku tuh, suka lah aku nak buat video budak masih tidur galau. Padahal janji syuting kan, cuman aku bikin ini. Aku tuh udah naruh kepercayaan sama penonton aku. Gue nunggu video aku sampai sekarang. Gue nunggu video-video terbaru. Nah, mereka itu menghabiskan waktu mereka untuk menonton video itu. Karena kan susah buat video yang nonton 2, 3 segala macam. Padahal kita udah buat video itu tuh udah syutingnya lama segala macam, yang nonton cuma 2. Tapi aku bersyukur yang nonton aku ribuan. Berarti ribuan orang ini nunggu video aku dari lama kayak nah. Apa sih? Mana Slot bisa baru video terus? Mana video baru dari Slot Office kayak itu kan? Jadi aku lawan dengan itu. Kalau aku tidak mood, aku mikir ke penonton, aku mikir ke para followers kayak itu nah. Jadi moodnya tuh naik lagi. Terkadang juga aku kalau misal tidak mood ngobrol sama kawan, celaka sama kawan, peresan dengan kawan. Biasanya itu yang mangkit ke mood kayak itu nah. Jadi sering-sering nongkrong, sering-sering kelakar. Kalau misalnya kita lagi stuck ini kan, kalau aku nongkrong aku yang bermanfaat biasanya. Misal nongkrongnya ada kebutuhan ini dan istilah-istilah penesan biasanya kan. Kalau nongkrong cuma nongkrong ya itu kan, kadang-kadang tidak guna juga. Jadi aku kalau nongkrong tuh kalau emang ada keperluan, misal contoh ada rapat film dari DKP, aku melok. Tapi hitungannya rapat sambil nongkrong, dia ngobrol sama Kak Kris, ngobrol dengan Kak Adi dan macam. Dapat kayak ide, oh dia dapat ide ini gitu. Jadi biasanya pada saat nongkrong itu dicatat ya, ada yang lucu yang bikin nongkrongan tuh galau-galau itu ngakak. Kita catat diam-diam, catat di HP tentang dari cerita mereka itu ya. Nah, jadi itulah menurut aku dari mood segala macam itu. Untuk janji kalau video kami ya, jadi kalau membahasnya Mbak Iya. Nah, jadi kan waktu itu kita syuting dalam Gacang dan kebetulan Mbak Iya sebagai pemeran utamanya sama Kak Hasan, ada deh. Kak Hasan balik, ada Kak Hasan. Ada itu. Nah itu film itu Gacang diputar lagi tayang deh bulan-bulan ke depan. Jadi cek kan cek lah ngomong sama saudaranya sudah ya. Yang Kak Sor itu saudara aja lah. Jadi beliau yang memutuskan bahwasanya cek itu belok tidak. Dan kami mau produksi Jamet kasus catur yang keempat. Nah mungkin di saat ini kami lagi breakdown scriptnya bagaimana caranya masuk di cek ke Jamet. Kak Jujur juga lagi aja bagaimana caranya masuk Jamet. Nah jadi kami masih buat scriptnya. Insyaallah dapat karena aku udah tahu acting cek dari keren kemarin. Oke, thank you. Oke, ada lagi yang bertanya? Kayaknya cukup ya, karena waktu juga sudah mepet ya. Oke, jadi intinya jawab lagi? Sudah ya? Jadi intinya kalau dulu tuh susah ya, nak tembus ke dunia film ya, nak audisi dulu ngantri ke Jakarta. Sekarang modal cuma kamu ganteng doang jemput cewek kita, larang ya lagi yang ini ya. Iya loh sekarang, benar ya. Oke, sebelum berakhirnya acara, ini ada sedikit sertifikat kenang-kenangan dari Dewan Sen Palembang. Boleh Bapak Iqbal Rudianto atau Kak Didit? Ngomong Kak Iqbal juga maju. Oke lah. Oke, untuk menjalankan sertifikat. Nah, jadi sertifikat ini kalau dikatakan di Pegadaian itu saya 5 juta ya. Iya. Oh, itu hebat sertifikat kami. Boleh untuk Bapak Iqbal Rudianto untuk naik ke atas panggung. Jadi sertifikat ini kalau butuh Kak Didit bisa ditaruh di Pegadaian, saya 5 juta. Pertama untuk Iqbal yang sudah jadi narasumber, boleh diabadikan dulu.
Jujur nih, aku ini gak pengen bertanya. Masihnya jujur ono ya, bukan? Iya lah, gak boleh. Oke, bisa dong. Sudah? Apa? Oke, sadar kayak gimana? Nah,